Kita membantah adanya narasi-narasi yang mengatakan bahwa kami ingin menurunkan bendera dan menggantikan ke bendera kami. Kami membantah dan mengecam keras. Inisiatif kita adalah menurunkan setengah tiang bendera karena matinya demokrasi di Kalimantan Tengah. Seandainya pun terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum, maka yang berhak mengambil tindakan itu adalah aparat kepolisian. Dilakukan dengan konteks pasal 170 KUHP, pengeroyokan. Emangnya niat mahasiswa datang ke kantor gubernur itu untuk mengeroyok atau kan tidak ada. Tujuan mereka baik untuk menyampaikan aspirasi, itu jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam keluarga kamu, salam sahabat kalian. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Rekan-rekan, ini Mas Kandoni, ini Korlap. Siapa namanya Mas? Benny Indriano. Benny Indriano. Oke Mas Benny, saya mau sedikit flashback ya, terhadap gerakan apa? Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Oke. Masih ingat kejadian tanggal 14 kemarin, Mas? Masih. Nah, bisa cerita nggak kronologi singkatnya gimana? Oh iya, bisa. Gimana tuh? Jadi ini ya Bang, sebenarnya kalau misalkan kita flashback jauh lebih lagi, sebenarnya itu kemarin tanggal 14 kita melaksanakan aksi jilid 3 yang ketiga kalinya. Yang pertama kita sudah lakukan nihil, yang kedua kita lakukan juga, namun dibentorkan. Lalu yang ketiga itu menuai banyak atensi publik, sehingga kita turun berharap bahwa narasi yang kita bangun, narasi yang kita bawa itu tersampaikan. Tuntutan-tuntutan yang sudah kita kaji selama 1 bulan, murni dari pemikiran-pemikiran mahasiswa, itu bisa ditanggapi secara langsung oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun kemarin sempat adanya negosiasi yang alot, sehingga itu tidak menjadi pelajaran bahwa di jilid 1, jilid 2 kita ingin bertemu secara langsung, namun di jilid 3 bukannya menjadi pelajaran, namun lagi-lagi kita tidak dihadirkan dengan gubernur ataupun wakil gubernur. Itu yang membuat sontak dari kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat merdeka itu kecewa. Tadi kemarin kita sebenarnya di gerbang di Giobos, lalu karena merasa kecewa, lalu kita pindah gerbang ke RTA Milono. Jadi gerbang jalan masuk. Jadi kemarin sempat ada sedikit dorong-dorongan pagar. Jadi karena ada beberapa provokasi juga, kemarin sempat kita pantau ya. Ada juga dari pihak aparat, dari Satpol PP yang sempat provokasi sehingga menuai amarah daripada salah satu mahasiswa yang kemarin sempat kita ribut, tunjuk-tunjukkan. Nah itu mulainya dari situ. Lalu lama berjalan, masa pun semakin memanas. Nah jadi sempat-sempat lagi dorong-dorongan pagar itu. Sempat ya? Iya, dorong-dorongan terus pagar itu. Jadi datanglah dari jubir dari gubernur menyampaikan bahwa kita diundang masuk ke Aula Jaya untuk berdiskusi. Kita sampaikan balik, kita menerima secara terbuka karena mengingat bagaimana perjuangan kawan-kawan yang sudah turun ke jalan. Kiranya gubernur juga memberikan atensi lebih kepada mahasiswa dan masyarakat, turun agar kiranya menemukan rakyatnya secara langsung, karena kita tidak mau di ruangan yang ber-AC dan segala macam. Kita mau sama-sama rata. Nah, jadi duduk bersama di halayak umum, kita sama-sama berdialog. Itu sebenarnya yang kita minta. Berarti mungkin tujuannya biar publik semua mendengar ya? Iya, biar apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang belum terselesaikan, biar kita sama-sama tahu di situ. Nah, itulah bagian daripada kontrol sosial bagi mahasiswa. Biar kita sama-sama membangun Kalteng ini seperti apa. Namun lagi-lagi tidak ditanggapi. Bahkan kemarin
sempat ada negosiasi lagi. Pas kita minta, kita tunggu waktu 15 menit, mereka akan mengupayakan hasil dari apa yang sudah kita sampaikan, bahwa kita meminta agar kiranya kita duduk secara bersama-sama di depan gerbang berdialog. Jadi kita tunggu, akhirnya 15 menit kita tunggu, gerbang dibuka. Gerbang dibuka, meminta untuk kawan-kawan tetap tenang, dengan harapan kita tenang menunggu, sementara dari pihak mereka lagi mengkomunikasikan agar kiranya Bapak Gubernur turun. Itu janji mereka sebenarnya. Oke, kita berharap sampai lumayan kita menunggu, sampai kita duduk dan kita berdiri, kita tanyakan kembali, gimana ini? Waktu sudah berjalan terus dan hampir jam 5. Jadi kita terus pertanyakan, dan rupanya nggak ada yang merespon. Nggak ada respon. Bahkan jubir dari beberapa orang yang ada di barisan dalam itu pun melihat bagaimana kami ini menunggu. Maksud kami tanyakan kepada pihak aparat keamanan tidak tahu, mereka pun duduk secara bersama-sama aja melihat kami, karena memang terbuka lebar sudah. Nah, jadi kita nggak tahu apakah itu disengaja dibuka ataupun apa maksudnya. Nah, jadi kita tunggu, karena nggak ada respon, lalu datanglah salah satu massa aksi menyampaikan, kalau misalkan gubernur tidak turun menemui mahasiswa, kita akan turunkan setengah tiang bendera. Jadi kita membantah adanya narasi-narasi yang mengatakan bahwa kami ingin menurunkan bendera dan menggantikan ke bendera kami. Kami membantah dan mengecam keras atas tuduhan seperti itu. Ya, itu perlu diklarifikasi banget tuh, karena beredar banget isu itu di luar. Iya, itu kesalahpahamannya, Bang. Nah, jadi sebenarnya kita bukan menurunkan bendera dan mengganti dengan bendera organisasi, bukan. Tapi karena 3 kali kita sudah turun, kita merasa kecewa, maka inisiatif kita adalah menurunkan setengah tiang bendera karena matinya demokrasi di Kalimantan Tengah. Itu sebenarnya tajuknya. Berarti teatrikal maksudnya. Iya, teatrikal ya, bagian daripada simbolik lah. Iya. Karena kita merasa kecewa, biar publik menilai bahwa kita sulit sekali untuk bertemu secara langsung di hadapan massa aksi. Berarti bukan maksudnya menjatuhkan bendera kan? Bukan itu, Bang. Cuma yang kita sayangkan narasi-narasi di luar, kantor-kantor mereka seperti itu. Nah, jadi kemarin karena tidak ada yang merespon, lalu datanglah kawan-kawan massa aksi keras ingin dengan bendera, lalu dihalang-halangi oleh kawan-kawan Satpol PP. Ada juga beberapa aparat kepolisian, tapi memang sontak bentroknya sama aparat Satpol PP. Nah, jadi kan kemarin sempat juga ada juga yang kita tidak tahu dan kita sayangkan adalah kemarin itu ada salah satu provokator yang mungkin barisan di dalam lingkaran ke aparat keamanan ataupun di lingkaran kantor gubernur itu. Ada memang beberapa yang kita tidak kenal, sehingga itu membuat provokasi terhadap massa aksi. Nah, kita pun tidak bisa, waktu itu kan saya jilid 3 itu sebagai korlap. Nah, jadi kita pun susah karena amarah massa memang sudah seperti itu. Karena kenapa nggak menjadi pelajaran di jilid 3? Karena jilid 2, jilid 1 kita tidak bertemu. Harapan kita kan memang di jilid 3 itu kita dapat bertemu secara langsung di lapangan. Karena kemarin sempat nggak direspon, sempat ada bentrok. Karena kemarin itu pun yang saya lihat ya, itu bukan mahasiswa sendiri yang menurunkan bendera itu pas ricuh itu, dari aparat keamanan Satpol PP yang menurunkan. Nah, jadi gini, ada satu lagi yang isu di luar yang penting saya klarifikasi. Ini untuk nama baik gerakan dan mahasiswa sendiri ya. Ada tudingan bahwa gerakan ini ditunggangi atau disponsori oleh beberapa pihak. Bagaimana menurut Abang? Oke. Jadi kalau saya melihat ya memang wajar lah orang-orang menilainya seperti itu. Tapi kita tetap bantah bahwa kita memang murni pure dari pemikiran mahasiswa, gerakan yang memang atas landasan keresahan bagi rakyat. Kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan yang mengilhami posisi kita sebagai mahasiswa, orang yang berorganisasi, kita pun menaruh atensi lebih. Dan kita sampaikan bahwa kajian itu, narasi-narasi kita bangun dan yang ingin kita sampaikan berdasarkan kajian ilmiah yang sudah hampir 1 bulan kita kaji.
Jadi sebenarnya kita mengecam keras adanya narasi-narasi ataupun dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa gerakan kita ini ditunggangi oleh kepentingan politik, dan kita memang betul ditunggangi, tapi tunggangnya atas kepentingan rakyat. Kalau kita katakan memang ditunggangi atas kepentingan rakyat, bukan atas kepentingan politik ataupun siapapun yang menaruh kepentingan. Kita mengecam keras itu sebenarnya. Artinya kan berarti mahasiswa bergerak karena atas kajian dan analisa mahasiswa sendiri kan? Atas kepedulian mahasiswa juga. Bukan karena ada sumbangan dari orang disuruh karena kamu ribut. Bukan. Ya, oke. Itu perlu klarifikasi. Mas Kandro nih, coba saya minta pendapat Mas Kandro nih ya, selaku saya bilang mantan mahasiswa hukum, sarjana hukum. Dan sekaligus juga mendampingi pada 10 November kemarin. Jadi gini, tadi menarik, ada cerita tarik-menarik bendera di halaman kantor gubernur. Saya mau bertanya nih, kalau terburuk terjadi tindak pidana di situ, siapa yang mengambil langkah hukum? Satpol PP kah? Atau aparat kepolisian? Karena di situ di video itu jelas ada polisi, ada Satpol PP. Tapi faktanya teman-teman mahasiswa itu bentroknya sama Satpol PP. Bagaimana menurut Mas Kandro ini? Jadi menurut saya dalam konteks kacamata hukum, seandainya pun terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum, maka yang berhak mengambil tindakan itu adalah aparat kepolisian, bukan Satpol PP. Apalagi menyangkut isunya nih menurunkan bendera. Nah, bendera ini adalah lambang negara. Lambang negara ini diatur dalam undang-undang. Yang memiliki kewenangan untuk menegakkan undang-undang ini adalah kepolisian, bukan Satpol PP. Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Itu jelas. Jadi jangan dicampur adukan. Seperti kemarin kita melihat faktanya seakan-akan di sini Satpol PP memiliki wewenang untuk itu. Sedangkan kepolisian kemarin itu santai-santai aja, aman-aman aja. Berarti sebenarnya keadaan situasi itu aman aja. Dan kemudian niat, walaupun bukan mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa menurunkan bendera, walaupun ada niat kawan-kawan mahasiswa untuk menurunkan ya setengah tiang, nah itu tidak ada yang salah. Dan itu jelas diatur dalam undang-undang, boleh menurunkan setengah tiang. Boleh menurunkan setengah tiang, tanda berkabung. Nah, walaupun sebenarnya diatur dalam undang-undang bahwasanya tanda berkabung itu yang pertama itu adalah bahwasanya ada meninggalnya kepala negara atau kemudian meninggalnya kepala daerah. Memang kepala daerah tidak meninggal, memang ada secara fisik hidup. Tetapi yang menjadi tujuan daripada kawan-kawan mahasiswa atau masyarakat yang hadir di sana menurunkan yang bendera itu adalah sebagai bentuk matinya hati nurani gubernur, dan itu ada disampaikan oleh peserta aksi. Ya, jadi seperti itu, Bang. Memang menarik sih. Saya ingat waktu yang kejadian jilid 2 ya, itu ada perobekan dari ormas juga itu aneh di depan polisi itu. Ya. Jadi begini, saya teringat ke tanggal 15. Masih ingat kira tanggal 15 waktu kita teman-teman mau buat laporan polisi. Siapa duluan sampai di Polda nih? Kemarin Mas Beni apa Doni? Kurang lebih aja sama ya? Kurang lebih aja. Nah, jadi saya mau tanya, waktu masuk ke dalam, apa kendala waktu membuat laporan polisi itu Mas Beni? Oke, jadi kemarin itu ya sempat terkendala ya, dalam artian kemarin kita membawa beberapa para korban ya. Ya. Nah, jadi beberapa para korban kemarin yang memang mau melaporkan itu. Cuma ya ada beberapa hal juga yang memang harus dipertimbangkan. Makanya kemarin itu agak lambat prosesnya. Kita sampai jam 2 ya. Jam 2 dan hampir jam 5 baru selesai. Hingga pada akhirnya saya sebagai korlap di jilid 3 diminta sebagai pelapor. Yang awalnya itu dari kawan-kawan yang merasa tindakan represif kemarin, merasa keberatan. Itu Udah salah kali jamnya. Karena saya kan sampai ke Polda juga tuh. Kan mobil saya yang bawa para korban untuk divisum. Ya. Jadi, Doni, waktu itu apa kendala waktu bikin laporan? Jadi memang yang pertama masuk ke dalam ruangan SPKT itu adalah saya. Tujuan saya masuk ke ruangan SPKT adalah untuk koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, di saat saya koordinasi ada di situ petugas kepolisian. Nah, saya menyampaikan saya di sini untuk mengantar dan mendampingi kawan-kawan mahasiswa ya, untuk membuat laporan. Yang pertama itu adalah laporan menghalang-halangi kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laporan penganiayaan yang terjadi pada korban mahasiswa. Namun yang pada fokus pada saat itu adalah untuk penganiayaan ini. Berarti yang laporan pertama itu tujuannya untuk yang perobekan itu ya? Yang jilid 2 ya? Ya. Yang dilakukan oleh ormas itu ya? Ya, itu untuk pertamanya. Nah,
Kemudian yang kedua itu adalah untuk penganiayaan. Namun karena di sini yang terpenting, apalagi menyangkut penganiayaan, jangan sampai hilang. Maka ini yang pertama kita minta segera dibuatkan laporan polisi agar bisa visum ya. Nah, kemudian datang tanggapan, Bapak di sini sebagai kapasitas sebagai apa? Saya di sini untuk mendampingi dan mengantar. Tidak salah sebagai kita yang memiliki kepedulian. Nah, kemudian datang dari pihak kepolisian, Bapak di sini tidak punya kapasitas karena tidak punya surat kuasa. Ya wes, kita sadari tidak membawa surat kuasa. Memang tidak sempat untuk membawa surat kuasa karena keadaan dan waktu pada waktu itu. Akhirnya disuruh, silakan suruh yang merasa korban untuk masuk ke dalam. Ya udah, saya antar para korban. Ada 4. Ada Bung Enrico, kemudian ada Mas Doni, kemudian ada satu namanya Gresel ya, Gresel lah, masuk ke dalam. Nah, kemudian mereka lah yang duduk di hadapan kepolisian ini, petugas polisi ini. Sedangkan saya, karena saya katanya tidak memiliki kapasitas, ya, saya akhirnya nunggu di tempat tunggu itu. Nah, namun sambil saya mendengar, namun dengan suara yang agak pelan, seperti memberikan ceramah atau yang kata mereka itu adalah legal opinion terhadap kawan-kawan mahasiswa ini. Ya katanya ini susah diproses karena di sana banyak orang, kemudian alat buktinya setidaknya ada 3 alat bukti, dan kemudian siapa pelakunya ini susah ditemukan, tidak mungkin ditemukan, pokoknya susah ditemukan. Itu yang disampaikan, yang saya dengar dari jarak agak jauh itu. Dari pertama datang sampai proses pembuatan LP ada berapa lama tuh? Oh, ada 3 jaman. Lebih bang. Lebih untuk jadi sebuah LP itu lebih daripada 3 jam. Bahkan kita selesai itu jam 6 sore kalau nggak salah ya. Jam 6 sore baru bisa keluar LP itu. Ya. Nah, saya tanya, sependengaran saya infonya nih, infonya nih, kok di Polres bisa cepat LP-nya ya? Nah, itulah yang tidak kita ketahui, kenapa di Polres begitu bisa cepat terbit LP, apalagi katanya ini saya dengar juga ini adalah konteksnya yang dilaporkan itu adalah 170 KUHP. Dalam artian itu adalah pasal tentang pengeroyokan secara bersama-sama. Kok ini bisa terbit? Dan kemudian ini juga agak janggal, udah janggal bisa cepat terbit. Ini kan pertanyaan besar. Ya. Tidak perlu kita berpikiran secara hukum atau bagaimana kita mendatangkan ahli untuk meminta keterangan ini. Ini secara sangat janggal. Artinya kawan-kawan mahasiswa atau ya peserta aksi inilah dilaporkan dengan konteks pasal 170 KUHP pengeroyokan. Emangnya niat mahasiswa datang ke kantor gubernur itu, ke halaman itu di hadapan kantor gubernur itu untuk mengeroyok atau untuk udah ada targetnya untuk mengeroyok Satpol PP? Kan tidak ada. Tujuan mereka baik untuk menyampaikan aspirasi, itu jelas. Seperti itu, Bang. Oke. Mas, ini sebenarnya apa sih mendasari gerakan ini? Ya. Jadi ini ya Bang, karena kita melihat ya, sebenarnya ini terjadi melalui ruang-ruang diskusi kecil. Diskusi antara sesama mahasiswa. Kemarin kita sempat ada melakukan gerakan sosial penggalangan dana, karena terjadinya banjir di beberapa daerah. Itulah yang menuai atensi kita untuk lebih mengkaji dan mendalami terkait dengan apa sih yang menjadi problem di Kalimantan Tengah. Lalu kita dapat garis tengahnya, kita menilai bahwa salah satunya ya, banjir di Kalimantan Tengah ini sudah tidak normal. Ya, meskipun kita tahu dalam artian kalau misalkan dulu masih kurangnya deforestasi dan lain segala macam, banjir masih agak redup, nggak terkendali terkendali, nggak semasif sekarang. Itulah yang menuai perhatian kita. Lalu muncullah kita gagas, coba kita adakan evaluasi. Jadi kiranya ini buah pemikiran ini bisa kita sampaikan sehingga apa yang menjadi problem di Kalimantan Tengah ini bisa cepat teratasi. Itu sebenarnya. Ya, menarik memang sebenarnya. Saya juga mengimbau nih, karena menyangkut lingkungan hidup ya, teman-teman Walhi juga maunya aktif dari sini ya. Teman-teman Walhi, terus LBH Palangkaraya juga sedang aktif sebenarnya membantu mahasiswa. Terus apalagi ketidakpuasan dari kajian itu? Yang sebenarnya kami membawa beberapa permasalahan sebenarnya, mulai dari permasalahan banjir, pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, lalu terkait dengan apa namanya protester dan segala macam. Itu yang menjadi tidak puasan kami adalah gubernur dan wakil gubernur tidak secara langsung hadir menemui masa aksi di jalanan, biar kita sama-sama melingkar dengan kawan-kawan masa aksi untuk menyampaikan apa sih yang memang menjadi
problem saat ini. Nah, itu yang menjadi ketidakpuasan kami karena kami tidak dipertemukan dan bahkan kami sudah melakukan aksi jilid keempat tidak dipertemukan, itu yang menjadi tidak kepuasan kami. Berarti intinya nih boleh saya simpulkan nggak? Ya. Masa juga agak sedikit nada tanya sama anggaran berarti ya? Artinya apa kajian masih teman-teman masuk ada nggak nyampe nyentuh ke anggaran? Sebenarnya itu melalui diskusi-diskusi memang ada. Karena kita pun ada tergabung ya dengan beberapa kawan-kawan tenaga kontrak. Nah, makanya sempat juga kita ada diskusi-diskusi itu, Bang. Sebenarnya kalau boleh kita sharing ya, ambil diskusi. Bisa nggak publik mengakses APBD Kalteng? Itu sebenarnya yang kita harapkan. Harusnya kan biar ada transparansi publik. Berarti sampai hari ini belum bisa terakses nih? Iya, sampai sekarang kita nggak dapat info itu. Padahal beliau, Pak Gubernur bilang ada PAD kita meningkat terus tiap tahun. Berarti teman-teman mahasiswa juga belum bisa mengakses ini? Belum bisa. Tidak ada bisa mengakses tembus ke situ ya? Oke, Mas Beni. Saya dengar ini ada mau jilid 5 lagi ya? Iya. Oke, jadi ini mungkin sedikit ini ya. Ya kita berharap mahasiswa tetap bergerak, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kajian-kajian ilmiahnya. Artinya saya berharap ini juga pasti akan bermanfaat buat rakyat banyak, terutama Kalimantan Tengah. Oke, sebagai penutup, Mas Doni apa ininya? Jadi sebelum kita sampai kepada penutup ya, memang pada 10 November kita kawan-kawan mahasiswa ini ya 15 November. Ya, 15 November kawan-kawan mahasiswa ini membuat laporan polisi. Ya. Laporan polisi yaitu konteksnya adalah pasal 351 KUHP. Ini perlu juga saya sampaikan karena yang terlapor di sini adalah petugas dari atau oknum Satpol PP yang terlapor di sini. Saya perlu menyampaikan secara kritis, secara hukum lah seperti ini ya. Di situ ada aparat kepolisian. Namun aparat kepolisian apabila seandainya ada ditemukan suatu pertentangan terhadap hukum, apalagi itu konteksnya pidana, maka yang seharusnya mengambil tindakan adalah aparat kepolisian. Namun berbeda. Yang ada itu ngambil tindakan hingga mengakibatkan sebuah kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, kemudian ada yang lebam, bahkan ada dalam video yang beredar itu kepalanya ginjak gitu kan. Nah, saya mau mengkritisi, mau mempertanyakan apa sebenarnya kedudukan Satpol PP di situ pada waktu itu. Ya, apa sebenarnya kedudukan Satpol PP pada saat waktu itu? Satpol PP itu kan jelas untuk menegakkan perda atau perkada, peraturan kepala daerah. Itu jelas. Kemudian walaupun seandainya ada untuk menyelenggarakan ketertiban umum ya diatur dalam perda atau perkada. Nah, apakah perda Kalimantan Tengah atau perkada Provinsi Kalimantan Tengah mengamini atau membenarkan mengambil sebuah tindakan untuk menyelenggarakan penertiban masyarakat ini dengan menggunakan kekerasan? Apakah ada seperti itu? Itu perlu juga saya kritisi itu. Saya sampaikan kepada publik itu. Ada nggak itu? Atau mungkin gini, Roni. Apa Satpol PP mau jadi pahlawan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ibaratnya ini karena ini adalah berada dalam hati mereka, kita tidak bisa menjangkau hati mereka itu. Kan kita tidak tahu. Tidak perlu pemikiran jauh itu. Undang-undang itu yang menjalankan polisi. Ya, untuk menegakkannya apabila pelanggaran. Kalau perda itu pasti Satpol PP. Nah, kalau menyangkut pengamanan kemarin sebenarnya di situ polisi. Kalaupun ada dugaan tanda kutip ya, teman-teman mahasiswa menurunkan bendera, arti lambang negara, makanya mengambil langkah di situ adalah aparat kepolisian. Benar. Jadi seperti itu seharusnya konteksnya. Apa sih yang terjadi dengan Satpol PP ini? Kenapa dengan begitu proaktifnya sampai nginjak gitu kan? Kalau saya ingat kejadian terlepas lah, kita tidak bilang siapa yang benar atau siapa yang salah ya. Cuman begitu ada tindak pidana depan mata, depan mata loh. Ya. Karena teman-teman polisi ada di sana. Ya. Aturannya tidak perlu kita nunggu bikin laporan. Nggak perlu bikin LP. Karena jelas itu bukan delik aduan. Saya juga prihatin waktu itu. Sore itu saya mendengar tuh, karena teman mahasiswa ada yang kontak ke saya juga mulai dari sore itu habis kejadian. Tindakan Pemprov untuk kepada teman-teman yang jadi korban itu kan Mas Bini tahu sendiri tidak ada kan? Tidak ada. Artinya yang nemani mahasiswa pun ke rumah sakit tidak ada kan dari polisi? Iya. Dari pihak Pemprov juga tidak ada kan? Tidak ada. Artinya biaya ditanggung sendiri oleh teman-teman mahasiswa? Iya, ada murni dari mahasiswa. Oke. Nah, makanya saya bilang itu kan berarti kan ada yang aneh di sini. Memang aneh, ya. Jadi itulah harapan kita dengan video ini, Mas Beni, publik bisa menilai
setidaknya mau jadi balance. Saya mau coba jadikan balance karena ada dua poin isu di luar sana yang kental. Satu, bahwa mahasiswa pengen menurunkan bendera dan mengganti bendera dengan organisasi. Kedua, mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik. Artinya kalian dapat duit nih, dapat sponsor. Padahal saya lihat sendiri bagaimana kalian patungan dan lain sebagainya. Saya bantah itu juga. Cuman karena sampean korlap, saya perlu suara sampean. Artinya kita yakinkan bahwa ini tidak ada intervensi dari orang kan. Oke. Ini penutup apa mau sampaikan? Jadi begini Bang, untuk penutup dari saya sendiri, apalagi saya di sini mewakili LB Agenda Keadilan, saya berharap gubernur sebagai pejabat publik, apalagi menjadi tujuan utama daripada kawan-kawan mahasiswa atau masyarakat untuk bertemu dengan gubernur, sudilah kiranya turun, ya turun. Memang mereka tidak mau masuk ke dalam, artinya silakan secara merakyat gubernur ini ikut dengan cara mahasiswa, artinya hanya mereka mungkin kan duduk di jalan, memang mereka tidak terbiasa dengan ruangan-ruangan berasi seperti itu. Datanglah, karena ini adalah bagian daripada demokrasi. Bagian daripada demokrasi ini jelas dalam konstitusi kita juga jelas diatur. Bahkan kebebasan mengungkapkan pendapat, kemerdekaan mengungkapkan pendapat di muka umum itu jelas diatur dalam undang-undang, bukan hanya cuma konstitusi, ya. Yang kemudian yang kedua itu adalah marilah kita bernegara hukum dengan benar. Artinya kita lihat konteksnya, apabila ada aparat untuk menegakkan suatu tindakan, lihat dulu kita aparat itu punya, atau saya lah contohnya sebagai aparat, punya wewenang atau enggak. Jangan kemudian melangkai seakan-akan punya wewenang padahal tidak punya wewenang. Itu. Ini adalah konteks bernegara hukum. Kemudian saya juga untuk kembali menyampaikan terkait kelompok masyarakat yang menghalang-halangi. Itu tidak ada kewenangan atau hak daripada masyarakat untuk menghalang-halangi masyarakat atau warga negara lain untuk menyampaikan pendapat di muka hukum. Dan saya tegaskan apabila ada tindakan itu adalah konteksnya pidana, itu jelas. Jadi itu saya sampaikan. Mari kita berdemokrasi dengan baik. Sebagai pejabat publik, tunjukkan bahwasanya sebagai pejabat publik adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirlah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita sebagai negara hukum, mari kita mengikuti aturan hukum. Untuk menegakkan, kita lihat konteks kewenangan lembaga. Ya, itu yang saya harapkan, Bang Roy. Oke, Mas Beni sebagai penutup, apa harapannya? Ya, jadi harapan kita ya, karena kemarin kita sempat juga turun di jilid tempat, tidak berhasil bertemu dan nihil. Kita berharap apa yang memang menjadi harapan daripada kawan-kawan mahasiswa ataupun masyarakat, agar itu bisa didengar secara langsung. Karena kalau misalkan ini berlarut-larut, ini menjadi suatu bumerang yang meluas nantinya. Kita cuma ingin menyampaikan aspirasi kita, biar kita sebagai mahasiswa ingin andil dan turut dalam membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik lagi. Oke, jadi sebagai penutup juga ya, saya harap gerakan ini tetap terjaga, Mas Beni. Kalaupun ada jilid 5, saya harap teman-teman mahasiswa juga waspada, jangan ada penyusup, jangan ada sampai provokator, tetap menggunakan akal. Kita tetap menggunakan akal. Nah, kali itu sebagai penutup pesan saya. Buat teman-teman yang lain juga salam. Siap. Nanti sampaikan kalau kita perlu koordinasi atau bantuan, kita siap bantu teman-teman mahasiswa. Siap. Oke, para pemirsa, demikian dulu. Assalamualaikum, salam penegakan hukum, salam selamat berkata. Salam.